Dan menariknya ini kan Ditjen Pajak ya, anaknya pejabat pajak. Betul. Dan setelah diperiksa, ditelusuri ternyata kan dia kan punya mobil Jeep Rubicon. Betul. Malah nunggak pajak sekitar 6 jutaan. Iya, Gimana ini Kak? Betul. Nah, harusnya ya dia sebagai anak dari Dirjen Pajak sendiri harusnya juga tertib pajak dong. Harusnya ya. Bukan. Kakak di sini kerja, kuliah atau gimana? Sebenarnya main aja sih. Dari mana? Aku dari Jakarta. Jakarta. Sendiri aja ke sini. Sendiri Nama aku Dezo, salam kenal. Oh, iya. Nama kakak siapa? Yola. Kak, aku mau tanya, kakak pernah lihat nggak di TikTok yang video lagi happening banget, Mario, anaknya Ditjen Pajak, pejabat yang menganiaya anak di bawah umur lah. Tapi kakak pernah dengar beritanya? Iya. Sempat ngikutin juga. Aku boleh nggak wawancara sedikit tentang kasus ini? Ngobrol biasa aja, boleh? Cuma kayaknya nggak terlalu dalam. Nggak apa-apa, nanti aku kasih fakta-faktanya, kakak kasih tanggapan aja. Boleh. Maaf Kak, boleh pegang mic? Boleh. Maaf ya. Siapa namanya tadi? Yola. Kayak aku Dezo. Oh ya. Oke. Kayak lah, maaf ya, aku tiba-tiba duduk terus Oke, nggak apa-apa. stay kamera kayak gini, nggak apa-apa ya. Nggak Kayak lah, kan lagi happening banget nih, Mario anaknya pejabat pajak Indonesia yang apa ya melakukan sebuah sikap dan tindakan yang kurang enak dipandang lah ya, yang merugikan orang lain. Kira-kira kalau dari pandangan Kak Yola gimana ini kasus yang terjadi sekarang ini? Oke. Jadi kalau menurut aku ya seharusnya dia sebagai anak dari Direktur Pajak sendiri ya harusnya bisa memberikan contoh yang baik menurut saya. Karena kalau misalkan case yang seperti ini bisa dibilang itu akan mengurangi kepercayaan masyarakat. Pasti. Karena kan kita juga dengar nih banyak gosip bahwa bahkan ada banyak masyarakat yang jadinya males nih lapor SPT. Iya, bener banget. Karena dia juga selain itu kan juga bisa dibilang pamer kekayaan juga ya, gitu, dengan mobilnya, dengan motornya gitu kan. Jadinya kan orang jadi mungkin akan sedikit hilang kepercayaan kita lapor pajak itu apakah semuanya benar-benar buat kebutuhan pemerintah atau ada sesuatu nih seperti itu. Dan menariknya ini kan Ditjen Pajak ya, anaknya pejabat pajak. Betul. Dan setelah diperiksa, ditelusuri ternyata kan dia kan punya mobil Jeep Rubicon. Betul. Malah nunggak pajak sekitar 6 jutaan. Gimana ini Kak? Betul. Nah, harusnya ya dia sebagai anak dari Dirjen Pajak sendiri harusnya juga tertib pajak dong. Harusnya ya. Bukan cuman kita aja, harusnya bisa memberikan contoh yang baik nih. Iya, betul. Malah mereka minta kita bayar pajak, nah dia sendiri malah nggak bayar pajak ya kan. Wah, parah ini. Betul. Nah, sekarang itu kan isunya kan beliau punya kekayaan sekitar 56 miliar lebih. Bapaknya kan Rafael ya. Istilahnya ya kena imbas lah karena ulah anaknya ya. Dan Menteri Keuangan kita Ibu Sri Mulyani itu menegaskan bahwa beliau agar bisa dicopot dari jabatannya. Setuju nggak Kak? Kalau menurut aku setuju. Karena sebenarnya sebenarnya ayahnya kan harusnya bisa memberikan pendidikan yang terbaik nih buat anaknya. Harus gimana ya kalau misalkan udah anaknya terkena kasus yang seperti itu, ya pasti mau nggak mau bener sih keluarganya pasti akan terlibat juga. Kena imbasnya ya. Betul, karena harusnya keluarga, ayah, ibu, orang tua harusnya memberikan pendidikan karakter yang baik nih. Apalagi kemarin kan case-nya penganiayaan ya. Wah, parah itu. Kakak udah nonton videonya? Iya. Video yang yang sampai udah Davidnya udah tergeletak gitu kan, udah terkapar, Mas juga ditendang kepalanya, parah banget itu. Jadi itu benar-benar maksud aku udah parah banget ya, maksudnya apalagi dia dengan usianya yang masih muda, terus dia menganiaya yang bisa dibilang 17 tahun ya. Iya, masih di bawah umur ya. Juga gitu. Masih SMA kalau nggak salah Davidnya. Dan itu case, maksudnya hanya case karena cinta atau asmara gitu. Ya uniknya itu, anak-anak karena perempuan malah jadi kayak gitu kan. Betul. Nah, terakhir katanya nggak apa-apa lewat aja. Katanya si Mario ini kan masih kuliah nih di salah satu kampus dan di DO. Iya. Setuju ya? Pasti setuju dong ya? Saya setuju sih, karena itu pasti akan merusak nama baik kampus tersebut gitu. Apalagi kampus tersebut yang saya tahu juga bagus. Bagus Pak ya? Iya, betul. Dan notabene yang kuliah di sana memang anak-anak orang kaya. Betul. Anak orang-orang yang berduit. Dan memang pintar-pintar, smart gitu. Saya juga setuju sih kalau kampus mengambil tindakan untuk mendeo si Mario gitu ya. Iya, betul sekali. Nah, ini kan
Pak Rafael nih, orang tua dari Mario, katanya kan mau dicopot dari jabatannya, dan dia juga bersedia mengundurkan diri. Punya uang 56 miliar lebih. Maaf nih, ada nggak kira-kira? Kan dia seorang ASN nih, aparatur negara. Dengan sebagai aparatur negara, dengan uang segitu, ada nggak kira-kira indikasi ya korupsi lah seperti itu kira-kira? Karena kan pajak itu kan semua kita membayar rata-rata Iya, masyarakat betul, Indonesia, betul, betul. dan mereka yang mengolah gitu. Iya, betul. Kalau aku sebenarnya nggak berani bilang seperti itu ya, karena maksudnya harus ada bukti juga. Kalau menurut dari aku sih harusnya mungkin perlu diselidiki lebih lanjut, gimana apakah ada indikasi ke arah sana atau tidak. Jadi kalau maksudnya aku juga nggak mau necting juga ya. Sebenarnya kita kalau misalkan berpikir tentang orang tuh harus ada buktinya juga. Jadi mungkin menurut aku perlu diberikan penyelidikan lebih lanjut tentang keluarga mereka, tentang mereka lah intinya. Tapi ini parah banget ya. Kalau saya lihat justru kejadian Mario ini malah mengalahkan viralnya Ferdy Sambo ya. Iya betul. Ferdy Sambo yang masih happening banget malah kayak ditimpal dengan adanya. Jadi kalau saya lihat di Indonesia ini banyak apa ya, kayak mungkin kayak pejabat-pejabat tinggi yang berulah seperti itu ya, berulah dan seenaknya saja gitu. Kalau kata Kak Yola ini, yang salah ayahnya kah atau Mario-nya? Kalau menurut aku memang orang tua itu mengambil peran penting dalam mendidik karakter anak, itu pasti. Jadi bertumbuhnya seorang anak itu pasti pengaruh besarnya itu pertama dari keluarga atau orang tua. Jadi di mana orang tua harusnya memberikan pendidikan karakter yang terbaik buat anaknya. Yang kedua adalah masalah lingkungan. Jadi bisa jadi sebenarnya orang tua itu sudah memberikan pendidikan yang terbaik, tapi mungkin dia salah pergaulan nih. Lingkungannya memang tidak support dia buat bisa jadi atau berkembang menjadi anak yang bagus. Mungkin karena terlalu dimanjakan kali ya? Iya betul, itu juga bisa jadi mungkin karena dia sudah merasa segalanya dia punya, jadi dia tidak butuh perjuangan buat dapetin itu semua. Jadi bisa jadi dari itu karena sudah semuanya disediakan buat dia, jadi dia seperti itu gitu. Oke, itu kan pandangan Kak Yola dari ayahnya Rafael. Bagaimana dengan Mario-nya sendiri? Oke, nah Mario sendiri sebenarnya kan dia juga bisa dibilang dengan usianya dia, Mario kalau nggak salah 20 ya? Yes. Ya, seharusnya dia kan juga udah bisa dibilang dia dewasa ya. Bijak lah ya. Harusnya bisa bijak lah dalam mengambil keputusan. Maksudnya gini, mungkin dia mendengar intinya info dari pacarnya ya. Kalau nggak salah itu mungkin ya harusnya dicari tahu dulu, dan harusnya dia tidak bisa gegabah itu lah intinya, apalagi sampai itu ya hampir ya bisa dibilang hampir mau menghilangkan nyawa orang gitu kan. Gitu. Kabarnya sekarang masih koma, si David masih koma. Iya. Gitu. Parah juga ya. Nah ini menarik banget nih Kak untuk membahas hal ini karena jujur saya ketika melihat ya Allah video yang beredar itu, saya mau bilang gini, lu jangan berani sama anak kecil, kalau udah sama gue di ring tinju gitu, pengennya gitu ya kan. Cuman ya mau gimana, dan sekarang sebenarnya juga sudah ditetapkan sebagai tersangka dan dijerat pasal berlapis ya, penganiayaan dan lain sebagainya. Betul. Itu sekitar 5 tahun penjara. Harusnya bisa lebih ya kalau saya ya. Bisa lebih, harusnya lebih ya. Oke. Karena itu gini Mas, kalau misalkan si anak si David